Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali lagi kita ngevlog hari ini dengan Ustadz Adit. Ini Ustadz Adit dari mana Ustadz Adit? Dari Banten. Oh, Ustadz Adit ini jauh dari Banten ya. Udah hampir setahun di sini Ustadz ya. Iya, alhamdulillah. Gimana perasaannya Ustadz Adit? Alhamdulillah nyaman, betah. Alhamdulillah nyaman. Begitulah namanya juga kehidupan. Kadang di atas, kadang di bawah ya. Iya, ada Oh, pahit manisnya juga. udah pada gimana? Ini oke. Hari ini atau sore hari ini kita akan keliling ya Ustadz Adit ya. Iya. Kita keliling nih buat mungkin ada orang yang penasaran kan dengan pesantren Al-Karomah tuh gimana sih? Ini pesantren Al-Karomah. Kita muter dulu saja ya. Oke. Baru nanti kita lihat satu-satu. Jadi ini aja nih, ini kantor. Belakang ini kantor, yang lantai 2 kantor, ya ini lantai 3 nih kelas. Nanti kita lihat kelasnya Sadit ya. Oke. Puasa Sadit? Enggak lah, udah lebaran. Udah lebaran. Oke. Jadi dan ini juga banyak ceritanya pesantren nih, karena baru umur 12 tahun, baru kemarin milad yang ke-12 tadi ya. Baru umur yang ke-12 tahun tapi sudah banyak lah pokoknya. Banyak yang bisa diiniin. Oke. Lanjut. Ini jadi ini kalau di sebelah sana itu asrama. Mana? Nah, ini sebelah sana asrama. Itu untuk kelas 3, 4, 5 dan 6 biasanya. Karena itu rangkang. Dan di sana ini gerbang pintu masuknya. Terus Adit baru bangun. Ini pintu masuknya. Di sini tempat anak-anak main futsal nih biasanya. Ada latihan futsal, lomba futsal. Pokoknya tentang olahraga semua di sini. Nah, yang uniknya lagi, ini masjid namanya Baitul Wahab. Masjid Baitul Wahab ini yang ngasihnya orang Kalimantan. Namanya Bapak Adnan Wahab. Ya, kita doakan semoga Bapak Adnan Wahab sehat. Jadi ini beliau ini yang ngasih masjid. Kalau nggak salah buka kunci 1,2 M setengah. Masya Allah banget kan. Dan itu yang anehnya kita nggak kenal. Tapi mau nyumbang. Masa yang kenal nggak mau? Kan aneh Ustaz ya. Iya. Kalau yang nggak kenal aja mau nyumbang, otomatis yang kenal harusnya lebih dong. Kalau yang nggak kenalnya aja 1,2 M, berarti yang kenal 2 kali lah. 2 kali lipat lah ya setidaknya kan. Tapi ya semoga kita dimurahkan rezekinya semuanya. Amin. Jadi ini masjidnya orang Kalimantan, ukurannya 20 kali 21 kalau nggak salah. Dan itu buka kunci. Ini ya setiap sholat 5 waktu santri itu wajib melaksanakan sholat berjamaah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib berjamaah. Bahkan ditambah dengan tahajud dan sholat hajatnya. Nah kalau di sana itu aula. Di sana tempat kalau kita bikin acara, apapun acara, entah itu acara khusus untuk santri atau acara untuk jamaah semuanya. Nah, itu kalau hadir biasanya hampir 1000 bahkan hampir 1500 orang. Dan itu dari dulu lagi udah keisi. Nah, jadi itu sedikit dari asrama putra. Itu bahkan sampai tempat wudhu, toiletnya juga semuanya dikasih. Tuh di sebelah sana itu ada toiletnya 2 untuk putra dan putri. Tambah lagi. Nah, ini kalau untuk yang hobi main volley. Ini sampai sekarang jaringnya juga belum dicopot nih, yang hobi-hobi volley. Kalau nggak salah Adit dulu bagian olahraga ya? Iya. Jadi Adit ini untuk dipengetahui dia itu alumni dari Pondok Pesantren Al-Bayan. Kita satu alma mater karena saya juga alumni Al-Bayan. Habis dari Al-Bayan saya ngabdi di sini. Habis itu kuliah dulu di Sumatera Barat, habis itu di Sudan. Nah, gitu. Nah, jadi ini gedung kelasnya. Lantai 2, lantai 3 itu kelasnya masih sama seperti kelas-kelas biasa sesuai dengan apa yang diinikan oleh dinasnya. Nah, di sana ada lab komputer. Jadi di sini santri juga belajar komputer, diajarkan banyak lah yang diajarkan di sini untuk komputer, lab komputer. Ada di situ, ada ruang pimpinan. Di situ ruang pimpinannya, di sini ruang manajer pimpinannya. Sampai ke sana, situ ada perpustakaan. Baru di bawah tuh 3 ada asrama santri. Asrama yang
tempat santri istirahat lain sebagainya di sana. Nah, kalau di kamar atas tuh Arif, Arif namanya tuh. Ini Seadit, nah ini sampingnya tuh Searif. Nah ini gawangnya, setiap santri yang suka main hobi, main futsal, main bola, semua di sini. Nah, ini ininya nih kantor. Ya, jadi santri di sini juga diberikan beberapa disiplin karena pengen sukses ya harus disiplin lah ya Sadid ya. Kalau kita pengen sukses harus hidup disiplin. Nah, biar semua juga tahu panca jiwa pondok, nanti juga bakal ditulis di belakang. Panca jiwa pondok di sini santri ditanamkan bagaimana mereka mempunyai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebersamaan dan keterbukaan. Ada juga moto pondoknya, pertama berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran positif. Karena gimana pun al adabu faqal ilmi. Nah, di sini ada tata tertib santri. Nanti insya Allah ditulis di akhir video. Itu kalau nggak salah ada 47 disiplin yang harus dilakukan. Ya salah satunya sholat 5 waktu berjamaah, terus apalagi berlaku sopan kepada pengasuh dan guru, tidak membawa senjata tajam, berjudi, tidak boleh pacaran, membawa rokok atau merokok, ya bahkan tidak boleh membawa minuman keras, VCD porno, buku porno dan lain-lain. Karena itu biasanya di hampir di setiap pesantren peraturannya sama tadi dah. Tidak jauh. Nah, ini kalau ini ruang keuangan. Nah, di sini ruang keuangannya biasanya orang-orang wali himur itu bayarannya di situ. Nah, jadi dan ini tempat persinggahan atau tempat duduk-duduk nyantai apa kalau ngopi-ngopi tuh. Nah, tempat nongkrong guru-guru biasanya di sini. Guru-guru biasa istirahat di situ. Di sini tempat parkirnya dan ya alhamdulillah juga kita sudah beberapa kali diberikan bantuan oleh pemerintah itu WC ya, 2 WC yang alhamdulillah sampai sekarang WC-nya juga masih dipergunakan sebagian. Yang satunya di Asrama Putri, ini khusus Asrama Putra. Kalau di sini biasanya kalau dulu di sini TK ada kanal Karamah membuat TK. Azan kita lanjut nanti insya Allah kita lanjut, kita lihat asramanya, kita lihat kelasnya lain sebagainya, tapi nanti karena sudah azan maghrib kita pamit dulu saja karena Seadit mau azan di masjid. Nanti kalau penasaran sama azannya Seadit, ada di video tahun kemarin itu azan Seadit tuh. Ya, kalau di sana tuh kantin, jadi santri jajan di sana. Di situ biar lebih dekat lagi MCK plus namanya emang MCK plus tapi dalam tanda kutip bukan plus yang aneh-aneh. Plus di situ artinya WC-nya lebih bagus daripada kamar ustadznya ya Seadit ya, eksklusif WC-nya karena waktu peresmiannya itu Bapak Catur, Pak Bupati. Nah di situ asramanya nanti insya Allah kita lihat. Ini juga WC-nya untuk santri. Di situ biasanya tempat wali santri untuk menjenguk. Oke guys, alhamdulillah nih putih banget. Kita lanjut. Di sini juga kita alhamdulillah ada asrama. Jadi semua santri tinggal di asrama, mau dia dekat jauh, mau dari Bengkalis, dari Sibiruang pun, karena di sini letaknya di Sibiruang, semuanya harus tinggal di asrama. Kenapa? Karena semua kegiatannya itu padatnya minta ampun. Jam 7 sampai jam 3 itu masuk kelas, istirahat di jam 12 sampai jam 2 itu istirahat, makan siang dan sebagainya. Kita lanjut jam 2 sekolah, habis setelah asar kita lanjut dengan kegiatan ekstra. Mana yang mau olahraga, mana yang mau kegiatan marawis dan sebagainya di bidang seni atau mungkin bidang-bidang lainnya. Karena nanti di akhir akan dikasih lihat apa aja yang ada di pesantren Al-Karamah. Kita nanti lihat ke kamarnya. Sekarang sepi ini karena santri pada libur dari Idul Fitri. Dari awal
Dan insya Allah tanggal 26 santri sudah datang lagi ke pesantren. Jadi untuk semua wali santri yang baik adalah yang mau satu pemikiran dengan ustadz-ustadz yang ada di sini atau ustazah yang ada di sini atau kedisiplinan yang ada di sini. Karena disiplin adalah kunci kesuksesan. Kita juga senang melihat anak kita bisa menjadi orang yang sukses karena mengikuti disiplin. Tanggal 26 bulan April ya. Tanggal 26 April semua sudah kembali lagi ke pesantren. Karena sudah terlalu lama libur, jadi tanggal 26 pesantren semua sudah datang ke pesantren. Karena kita akan mulai KBM seperti biasa, karena bakal ada acara-acara yang besar yang akan kita lalui. Salah satunya wisuda akbar di kelas 6 dan Sitatus Syawal, hari raya Sitatus Syawal. Jadi jangan sampai terlambat. Segera antarkan anak-anak bapak-bapak, anak-anak ibu-ibu di tanggal 26 April. Paling lambat sebelum asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Oke guys, alhamdulillah kita salat maghrib berjamaah tadi. Hanya beberapa orang ada di sini. Ini kita langsung ke depan asrama khusus untuk kelas 1 kelas 2. Karena di sini kenapa khusus? Karena di sini ada sedikit berbeda. Yang pertama, mereka plus dapat kamar mandi. Ya, jadi asramanya, aduh ini karena mati lampunya karena semua pada pulang. Jadi lemarinya itu dempetkan biar tidak ada yang hilang. Karena kami juga menyarankan seperti itu. Dan ini dia free kamar mandi itu di dalam. Jadi santri kalau mereka takut buang air malam-malam dan sebagainya, sekarang sudah bisa buang air di kamar. Jadi setiap kamarnya, terus untuk di kelas 1, kelas 2 mereka dapat WC. Bukan dapat WC, kebagian WC. Ini menjelang semua asrama dari ujung ke ujung jadi. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini penampakan kamarnya. Kalau mereka ada, mungkin semua lemarinya itu ke pinggir-pinggir. Jadi sini biasanya taruh, mereka tidur di tengah. Jadi seperti ini. Ini asrama mereka untuk mereka. Aduh, lihat flashnya. Ya namanya juga masih baru 460 subscriber, makanya subscribe dong. Di subscribe ya, Fauzan PPA 1. Nah jadi ini bentuk asramanya, ini lemari mereka. Nah kalau untuk santri baru boleh bawa lemari dari rumah, boleh juga beli di sini. Karena kalau nggak salah bulan Juli santri baru masuk. Nah jadi kalau santri baru gambaran kamarnya seperti ini. Ada kamar mandinya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau kebelet buang air ketika malam hari. Dan lemarinya disediakan di di pesantren. Jadi mau bawa dari rumah boleh, di pesantren pun disediakan lemari. Dan kasur, bantal juga boleh bawa dari rumah, tapi kalau memang mau beli di pesantren juga disediakan. Nah, jadi itulah gambaran kamar santri terkhusus kelas 1 kelas 2. Ini bukan yang dirangkang. Nanti kalau dirangkang baru kita banyak nostalgia anak-anak tuh. Jadi kalau setiap ada alumni datang ke sini, wah dulu saya tidur di rangkang ini kena. Ya itulah nyantri, seru ya. Tidurnya di rangkang dan sebagainya. Ya, jadi buat santri baru yang mau masuk, ini gambaran asramanya. Jadi jangan berpikiran tidur di pesantren tuh serem atau lain sebagainya. Enggak. Tapi di kamar ini biasanya dikumpulkan beberapa orang, 8 orang dengan 1 orang ketua kamar. Nanti
Di sini juga disediakan kamar mandi, semuanya ada di sini. Nah, untuk dapurnya besok pagi karena sudah malam, besok pagi kita dapur, insya Allah. Oke, itu aja untuk informasinya. Karena kami ingin lanjut kegiatan. 24 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut vlog kemarin. Kalau kemarin kita sudah keliling asrama putra. Di situ ada asrama, masjid, kamar santri baru yang sekarang pakai kamar mandi. Nah, ini sekarang kita ke asrama putri. Jarak asrama putra putri hanya dekat sih, nggak terlalu jauh. Nah, di sana itu asrama putri menyeberang. Jadi putra putri bisa asrama hanya gabung ketika masuk kelas ataupun ada kegiatan-kegiatan yang terpaksa harus gabung, contoh selawatan dan lain sebagainya. Karena nah, ini kita jalan ke asrama putri yang jaraknya cuma dipisahkan jalan raya aja. Ini sebelah sini sudah kelihatan asrama putri, ini kamar. Karena kalau untuk kelas semuanya ada di asrama putra. Nah, ini kita masuk ke gerbang putri. Ini buat sama-sama diketahui kenapa asrama putri tidak dikasih pagar. Pertama, dan ini pagarnya seng, karena ini belum menjadi tanah pesantren. Karena ini belum menjadi tanah pesantren, jadi belum bisa kita kasih pagar. Karena ini batasnya. Dan orang ini belum mau dibeli ya. Nah, ini penampakan asrama putri. Ini gedung, ini kamar ustazahnya, semua pengasuhnya, itu musolahnya, ini tempat untuk dijenguk biasanya, ini jemuran dan sebagainya, itu tempat dijenguk. Dan ini asramanya. Sekarang kita bersama Ustadz Jamal, salah satu alumni keberapa, Mal? Mana kamu, Mal? Alumni kedua Pondok Pesantren Al-Karamah. Sekarang dia udah menetap di Jakarta. Ini asrama santri. Ini asrama santri putrinya. Di situ lantai 2 pun juga asrama. Ini kamar ustazahnya. Ini asrama, kamar semuanya. Di sini tempat mereka kumpul. Kalau sebelum tidur, mereka biasanya doa bersama. Kita lihat kamarnya. Ini kamarnya sama seperti biasanya. Ini maaf masuk karena libur kan. Kita hanya melihat dari sini saja. Ini bentuk asramanya. Tuh banyak sekali curhatan-curhatan santri. Biasalah. Nah, curhatan santri. Nah, itulah santrinya kan. Ini salah satu contoh ID card-nya. Ini untuk pengurus OSIS. Mereka harus pakai ID card semuanya. Jadi yang lemari itu bisa bawa dari rumah atau bisa dari pesantren. Di pesantren juga disediakan, di rumah pun kalau mau bawa dari rumah boleh. Kasur juga seperti itu, boleh dari rumah, boleh juga disediakan di pesantren. Tapi sarannya nggak usah yang besar-besar, biasa aja. Nah, ini bentukan asrama. Asrama santri putri. Ini salah satu yang menjaga asrama putri. Ini bersama Abi, ini salah satu penjaga asrama putri. Ini Abi Jamal. Ini dia asramanya. Ini semua depan ini kamar ustazahnya, ustazah pengasuhnya, mereka tinggal di sini. Di atasnya juga asrama santri. Dan situ musola. Jadi dulu pesantren Al-Karamah nih mulai berdiri di tahun 2011 tuh hanya ada musola ini. Musola ini ditambah dengan beberapa rangkang yang sekarang rangkangnya udah dihancurkan. Nah, jadi dulu waktu masih pertama buka, di atas itu asrama putra dan di belakangnya ini asrama putri. Tapi dulu waktu pertama kali buka. Sekarang alhamdulillah putra-putri sudah pisah. Nah, ini masalahnya. Setiap kegiatan santri, mau itu pidato bahasa Arab, muhadharah dan sebagainya, mengaji, sholat, mereka di sini. Nah, ini bangunan, salah satu bangunan
yang akan dibangun untuk asrama juga. Nah ini juga karena di belakang sedang membangun kamar mandi, kami ucapkan beribuan terima kasih jazakumullah khair untuk seluruh desa yang kemarin membantu pembangunan pondok pesantren. Karena setiap kemarin safari dakwah, santri juga diberikan pembelajaran bagaimana bisa mempromosikan pondok pesantren, terus juga mencari dana untuk pembangunan pondok pesantren. Karena kita berdiri ini SPP itu kurang lebih 500.000 per bulan. Itu sudah include makan, semua makan 3 kali sehari sudah dimasakkan, tinggal makan, tinggal ngantri. Dan di atas juga itu masih asrama, tapi sekarang tidak difungsikan karena ada beberapa hal. Ini gerbangnya itu untuk penjaga gerbang, ini kamar ustazahnya, ini asrama santri semua. Ini kamar ustazah. Ini untuk pakaian. Harian. Ini untuk tingkat SMP untuk hari Senin dan Selasa putih dongker. Kalau yang SMA-nya putih abu-abu. Kalau untuk hari Rabunya putih-putih. Hari Kamisnya mereka memakai baju pramuka lengkap. Jumatnya mereka memakai baju Melayu. Hari Sabtu mereka pakai baju olahraga. Hari Jumat dan Sabtu Melayu itu sudah disediakan di pondok pesantren. Baju Melayu dan olahraga. Ini untuk pakaian sholat seperti biasa, boleh baju koko, kemeja, jubah, batik juga boleh. Ini untuk pakaian sehari-hari, boleh memakai kaos tapi yang ada kerah. Nah, ini yang Anissa juga seperti ini, yang perempuan. Baju bisa dibeli di rumah, bisa juga beli di pesantren. Tapi kalau beli di rumah, untuk memperhatikan panjangnya pakaian santri terkhusus putri. Ya, kalau bisa lebih panjang daripada bagian pinggang. Kita lanjut juga. Ini di bagian belakang. Belakangnya itu di atas kemarin menjadi kelas, sekarang jadi gudang biasa saja untuk menaruh meja dan sebagainya. Nah, di sini makam pendiri musola. Dan di sana makam ayah dan ibu dari Abuya atau kakek. Ini asrama mereka. Ini karena santri libur, biasanya untuk cuci tangan dan minum. Ini asrama santrinya, asrama santri putri. Ini rumah penjaga asrama putri. Ini kamar mandi yang dibangun dari pemerintah juga, tapi kemarin mendapatkan kendala di amuk oleh angin, akhirnya terbang, nih baru diganti. Ini juga salah satu pembangunan yang sedang dibangun, kamar mandi putri. Di situ ada 3 tempat, 1, 2, dan 3, ada 3 tempat mandi. Ini juga asrama santrinya, terus untuk santri putri. Dan ini yang indah, mereka ini berada di tepian Sungai Kampar. Ini dapur, mereka juga tempat makan mereka di sini. Nah, mengambil nasinya juga di sini. Makan 3 kali sehari, pagi sarapan sebelum masuk kelas, siang setelah sholat zuhur, baru setelah ini dapurnya karena dikunci kan nggak bisa masuk. Ini salah satu Indonesia Maju. Nah, ini Ustad, gimana Ustad? Ustad udah berapa tahun nggak pulang Ustad ke pesantren Ustad? Setahun. Oh, baru setahun ya. Nah, ini dia yang indah, Sungai Kampar dengan indah, banyak ikan-ikannya. Nah, ini ya, berikut tadi penampakan asrama putri. Kita sekarang karena santri libur, terus santri putri semua putra-putri libur, jadi kita akan mandi di sungai ini, Sungai Kampar. Biasanya airnya jernih, bahkan ikan aja kelihatan biasanya. Tapi karena kemarin hujan akhirnya naik, akhirnya dalam airnya. Tapi insya Allah enjoy. Lompat nggak? Lompat? Saya kan nggak bisa berenang, orang Jakarta jadi nggak bisa berenang. Ya, nah inilah penampakan Sungai Kampar.
Biasa banyak ikannya nih. Banyak banget ikan di sini biasa. Tapi karena tadi airnya keruh jadi nggak kelihatan. Pokoknya keren. Enak mondok kan, ada sungainya. Sambil menghafal sore-sore melihat ikan. Ini seru deh. Ke sana. Ini Sungai Kampar. Nah, itu kalau bisa dilihat guys, di situ ada apa namanya? Sampan. Jadi di sini tuh dulu banyak sampan. Sekarang juga. Gimana Sat? Dingin gak airnya Sat? Jadi dulu Sat sering mandi di sini Sat. Enak gak mandi di sini Sat? Top ya, enak ya. Coba loncat Sat. Biar nanti di gift. Biar nanti di gift sama masyarakat. Ini dia Sungai Kampar. Biasanya kalau sore-sore gini masih banyak nih monyetnya nih. Ah tuh. Ah tuh lihat ada kelihatan goyang, itu udah monyetnya tuh. Jadi mandi itu sambil kita ngelihat kebun binatang. Ada monyet lagi, ada monyet juga, monyet lagi. Nah, tuh.